Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk kembali dikuatkan dan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, jamah hati kami, dan berikan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang tahun 2021, di Indonesia telah terjadi bencana sebanyak hampir 3.000 kali. Di antaranya adalah banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Secara keseluruhan di dunia, bencana alam semakin banyak terjadi. Selain itu, saudara, tahun ini disebut sebagai tahun dengan cuaca iklim yang liar dan tidak terkendali. Dan satu hal lagi yang masih begitu mewarnai adalah pandemi COVID yang belum selesai. Secara manusia, semua peristiwa ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Banyak pertimbangan yang melandasi kegelisahan hati kita. Tapi saudara, dalam masa-masa peringatan Natal, kelahiran Kristus ke dunia di bulan Desember ini, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan tentang satu hal yang hendaknya menjadi sikap kita, yaitu jangan takut. Perintah jangan takut diutarakan malaikat Gabriel saat melawat Maria. Dan perintah yang sama untuk tidak takut juga disampaikan malaikat kepada para gembala di padang di Bethlehem. Ini bukan sekedar perintah yang sesaat saja berlaku lalu berlalu, tapi perintah ini menandai suatu kerinduan Tuhan bagi kita untuk tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan sudah melawat dan memberikan kesukaan besar kepada semua manusia dari seluruh bangsa melalui kedatangannya sebagai manusia ke bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita sukacita yang besar karena keselamatan yang Ia karuniakan. Melalui kelahirannya, Tuhan memastikan bahwa kita semua mempunyai alasan yang kuat untuk selalu bersukacita dalam hidup ini. Oleh karena Tuhan sudah menyediakan pengampunan dan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Kelahiran Juru Selamat membawa harapan dan menghilangkan ketakutan. Ia memberikan kita jaminan baik di bumi ini maupun di dalam surga. Menjelang Natal, saudara, mari kita kembali mengingat dan menyadari akan kesukaan besar yang sudah kita terima dari Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hendaknya tidak berhenti bersukacita, sebab masalah utama yang kita miliki, yaitu penghukuman dan kebinasaan akibat dosa, sudah diatasi oleh Tuhan sendiri dengan menyediakan penebusan dan keselamatan serta kehidupan kekal bagi kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut sekalipun situasi yang terjadi di bumi ini nampaknya menakutkan, mencemaskan ataupun mengkhawatirkan. Jangan takut dengan berbagai masalah yang mendera kehidupan saudara. Jangan lupa bahwa ada sukacita yang luar biasa yang dari Tuhan yang telah membebaskan kita. Jangan sampai kita tidak bersemangat, berduka cita, kecewa, takut, khawatir atau putus asa. Mari kembali kita perhatikan pesan dari firman Tuhan sehubungan dengan Natal, yaitu jangan takut. Dunia boleh berubah, situasi bisa menggelisahkan, tapi sekali lagi jangan kita takut, saudara.
Kedatangan Tuhan Yesus membawa sukacita. Karena itu jangan kita terfokus pada masalah, situasi atau keadaan yang membuat kita takut. Tapi pandanglah Tuhan, bersukacitalah, hiduplah dalam iman, dan selalu berpengharapan kepadanya. Sukacita karena keselamatan memberikan kita damai sejahtera dan kekuatan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami kekuatan, pengertian untuk kami tidak takut dalam menghadapi segala situasi apapun dalam hidup kami. Kabar sukacita, keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk para gembala, bukan hanya untuk Maria, tapi untuk kami semua. Seringkali ya Tuhan, kami lupa bahwa kami telah memiliki keselamatan, penebusan, kehidupan yang kekal dari Tuhan. Dan karena berbagai masalah yang ada dalam hidup kami menjalani hidup kami ini dengan sikap yang takut, khawatir, kecewa, putus asa, berduka. Dan kami lupa bahwa sesungguhnya kami tidak seharusnya bersikap demikian. Seharusnya kami bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini. Lewat firman-Mu kami kembali diingatkan untuk kami selalu bersukacita dalam Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak takut, tapi kami mau menjalani hidup ini dengan iman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Pimpin kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan serta memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia. Lawat dengan kuasa dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.